Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 Mei 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada hari ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah pepatah atau pernyataan yang mengatakan demikian. Uang bukanlah segalanya, namun segala-galanya butuh uang. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga. Namun ini sangat keliru, saudara-saudari. Sebab kebahagiaan dan ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati dan kesetiaan tidak bisa dibayar dengan uang. Dan kerajaan Allah tidak bisa dihargai dengan uang, karena Tuhan tidak bisa kita sogok. Jadi uang bukanlah segalanya. Walau segalanya bisa jadi susah kalau tidak punya uang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang yang melekatkan diri pada kekayaan, sukar untuk masuk surga. Mengapa? Karena orang yang demikian hanya menggantungkan hidupnya pada keduniawian, pada materi yang ia punya, dan berfokus hanya pada kekayaan. Yesus bukan melarang orang jadi sukses dan kaya. Yesus bukan tidak mengizinkan orang kaya masuk surga. Namun yang ia tekankan adalah soal keteraraan hidup, keterarahan hati, bukan pada mamon tetapi pada yang ilahi. Bagaimana caranya untuk dapat mengarahkan hidup pada Allah? Salah satu cara yang Yesus tawarkan adalah dengan hidup lepas bebas atau indifference. Bukan hanya lepas bebas atau tidak terlekat pada hal-hal material seperti kekayaan dan uang, tetapi juga lepas bebas dari kelekatan-kelekatan negatif akan nafsu untuk menguasai, gila kerja, perasaan ingin dihargai, dan segala ketergantungan-ketergantungan kita. Yesus berkata, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada hari ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Inilah sikap hidup yang lepas bebas dan terfokus hanya pada Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hidup yang lepas bebas adalah hidup yang mengandalkan Allah. Hidup yang digerakkan oleh Roh Allah untuk memenuhi segala rencana dan kehendaknya. Hidup yang demikian
adalah hidup yang tidak mendewakan uang atau kekayaan, namun melalui kekayaan yang dimilikinya menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Rasul Paulus pernah mengingatkan kita demikian. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan takut untuk jadi kaya, tetapi jangan jual hati dan hidup kita demi menjadi kaya. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.